Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa-apa yang ada pada kaum. Baknya ini bak bermakna ilsok. Apa yang melekat pada kaum, maksudnya situasi yang terjadi pada kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum atau manusia melakukan perubahan apa-apa yang ada pada diri mereka. Baknya bermakna dzarfiyah. Ikhwah fillah rahimakumullah, pengertiannya adalah bahwa anna hunaka tagyiraini, tagyirun ilahiyan huwa min sunanillahi ta'ala wa tagyirun insanian matluban minan nas. Perubahan itu ada dua jenis ya. Yang pertama perubahan ilahiyah, sesuatu yang merupakan sunatullah, kebiasaan Allah. Yang kedua tagyiron insanian, perubahan yang dituntut dari manusia. Kalau manusianya melakukan perubahan A, maka sunatullahnya Allah akan menjawab keadaannya A. Kalau manusia melakukan perubahan B, maka sunatullahnya Allah akan memberikan perubahan kepada kaum dengan B dan seterusnya. Baik ikhwah fillah rahimakumullah, di sini Al-Fakir akan menyampaikan tentang innat tagyir al-ilahi lil hal al-mulasik lil qaum yakunu ala arba'i ihtimalatin. Perubahan yang Allah berikan kepada manusia, karena manusia melakukan perubahan, sekurang-kurangnya ada 4 model, 4 contoh, 4 gambaran. Awalan ayyakunal qaumu muti'ina lillah fayazdaduna ta'atan lahu wa syukra. Pertama-tama manusia dalam keadaan taat kepada Allah, kemudian ketaatannya semakin bertambah dan syukurnya semakin bertambah. Apa yang terjadi? Fayughayyirullahu halahum min halin hasanatin ila halin ahsan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perubahan kepada kaum itu dari keadaan yang sebelumnya baik menjadi semakin baik. Intibaqan wan sijaman ma qaulihi ta'ala. Yang demikian ini merupakan pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan. Isi maklumatnya adalah kalau kalian bersyukur, ini perubahan insanian. Kata Allah, la azidannakum. Sungguh aku akan menambahkan kenikmatan pada kalian. Ini namanya tagyiron ilahian. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sungguh apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Perubahan berarti yang dilakukan oleh manusia. Apa jawabannya ketika mereka berubah seperti itu? Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka sungguh kami akan membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Yang pertama. Sanian, kemudian yang kedua jenis perubahan ini adalah ayyakunal qaumu muti'ina lillah. Manusia mula-mula taat kepada Allah. Fayatahawwaluna minat ta'at ilal maksiat. Seiring waktu ternyata mereka bergeser menuju maksiat, berubah ya. Wa minal iman ilal kufri. Sebelumnya iman, kemudian berubah menjadi kufur. Ada perubahan yang dilakukan oleh manusia, tagyiron insanian.
Maka akhirnya apa? Terjadi tagyiron ilahian, merupakan sunatullah, maka Allah akan memberikan perubahan kepada mereka. Fayughayyirullahu halahum min halin hasanatin ila halin sayyi'ah. Keadaan yang tadinya baik oleh Allah Ta'ala dirubah menjadi buruk. Yang demikian ini merupakan pembuktian intibaqan wan sijaman, selaras ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masala qaryatan aminatan mutmainnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh, ada satu negeri, desa ya, beriman kepada Allah, mutmainnah, hidup dalam keadaan tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya makmur, datang dari semua penjuru. Lalu kemudian fakafarat bi an'umillah, terjadi perubahan tagyiron insanian, manusianya berubah menjadi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka sunatullahnya Allah akan menjawab dengan sunatullah tagyiron ilahian. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Keadaannya dirubah oleh Allah, berbalik. Mereka ditimpa dengan kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun. Yang kedua. Yang ketiga, ihwafillah, salisan ayakunal qaumu asina lillahi ta'ala. Mula-mula manusia dalam keadaan durhaka, maksiat kepada Allah. Fayatahawwaluna minal maksiat ila ta'ah. Seiring waktu mereka berubah menjadi taat. Wa minal kufri ilal iman. Tadinya ahli kufur berubah menjadi ahli iman. Ada perubahan tagyiron insanian. Maka kemudian disusul dengan sunatullah tagyiron ilahian. Apa buktinya? Fayughayyirullahu halahum min halin sayyatin ila halin hasanatin. Maka Allah merubah keadaan mereka dari buruk menjadi baik. Nah, ini adalah intibaqan wan sijaman ma'a qaulihi ta'ala fil hadisil qudsi alladzi rawahu Abu Naim. Jadi ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Naim. An Umair ibni Abdul Malik, ya, dari Umar ibni Abdul Malik. Suatu ketika beliau menyampaikan hadis, saya ambil aja ya yang inti, yang menjadi inti pembahasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi wa izzati wa jalali wartifai fawqa arsy ma min ahli qaryatin wala baitin wala rajulin bibadiyah kanu ala ma karihtu min maksiati summa tahawwalu anha ila ma ahbabtu min taati illa tahawwaltu lahum amma yakrahuna min azabi ila ma yuhibbuna min rahmati. Kata Allah, demi keagungan dan kemuliaanku, tidaklah ada penghuni negeri, penghuni rumah, tidaklah ada seorang laki-laki yang ada di padang pasir Sahara yang gurun, di mana sebelumnya mereka maksiat, kemudian mereka berubah menjadi taat, kecuali kata Allah, akan aku rubah keadaan mereka dari yang sebelumnya berupa keburukan, siksa, akan aku rubah menjadi sesuatu yang menyenangkan, yakni rahmat. Jadi dari siksa ke rahmat ini merupakan sunatullah. Perubahannya itu karena diawali tadinya manusia itu dalam keadaan maksiat berubah menjadi taat. Ini jenis perubahan yang ketiga. Ihwafillah rahimakumullah. Kemudian ada yang keempat, rabi'an ayyakunal qaumu asina lillahi ta'ala fayazdaduna maksiatan waliyadu billah. Ada manusia ahli maksiat kepada Allah, semakin hari semakin bertambah kemaksiatannya, makin hari makin kufur, makin ingkar, makin durhaka. Keadaannya berubah kan, tagyiron insanian. Maka dijawab oleh Allah yang merupakan
perubahan sunatullah itu. Apa buktinya? Fayughayyirullahu halahum min halin sayyi'atin ila halin aswa la'allahum yarji'una ila ta'atih. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah keadaan yang sebelumnya sudah buruk menjadi semakin buruk lagi, agar manusia kembali lagi kepada ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ihwa fillah rahimakumullah, itu bicara tentang taghyiron ilahian sunatullah. Sekarang kita membahas kepada hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada kaum kecuali atau hingga si kaum itu melakukan perubahan apa yang ada pada dirinya. Apa yang dimaksud dengan melakukan perubahan yang ada pada diri manusia? Ini ada dua ihwah fillah. Yang pertama adalah takwinul aqliyah al-islamiyah. Upaya manusia untuk membangun aqliyah islamiyah. Maksudnya apa? Wayahtamu bil afkar, mereka serius dengan pemikiran-pemikiran yang berstandarkan Islam. Wal maqayis, standar Islam. Wal qanaat ai an-nuzum, sistem Islam. Jadi ini harus dihadirkan pada diri manusia. Yang kedua, perubahan yang dimaksud terdapat pada diri manusia adalah bina'un nafsiyah al-islamiyah. Upaya sungguh-sungguh dari manusia untuk membangun kepribadian Islam. Maksudnya apa? Dia menganut al-masyair al-islamiyah. Jadi perasaan-perasaan yang islami. Maksudnya apa? Fal matlub huwa bina'u syakhsiyatin islamiyah dzatu aqliyatin islamiyah. Jadi manusia harus melakukan perubahan agar memiliki kepribadian islami dan memiliki akliyah islamiyah. Konkretnya apa? Tarfudu ayya fikrin ghaira fikril Islam. Harus memiliki keyakinan dan pemahaman serta prinsip hidup tidak akan menerima pemikiran yang tidak selaras dengan pemikiran Islam. Wa tarfudu ayya nidhamin ghaira nidhamil Islam. Tidak akan menerima sistem selain daripada sistem Islam. Gitu. Itu namanya apa? Akliyah Islamiyah. Wa dzatu nafsiyatin Islamiyah, memiliki kepribadian Islami. Maksudnya apa? Tuhibbu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Standarnya adalah pastikan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa tubghidu ma yubghiduhu Allah wa rasuluh. Membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yakun walauha illa lillah wa li rasulih wa li jama'atil mu'minina. Tidak boleh ada loyalitas di dalam dirinya kecuali loyal hanya untuk Allah, untuk Rasul dan untuk sesama mukmin. Imtisalan liqaulihi ta'ala, yang demikian ini sebagai bentuk ketaatan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutus persoalan apapun yang ada pada mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian atas apa yang telah engkau putuskan kepada mereka tidak ada kekecewaan di dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, yang ketiga mereka betul-betul totalitas pasrah menerima apa yang engkau putuskan. Ini yang dimaksud dengan apa? Tadi, ridho karena Allah, benci karena Allah, loyalitas untuk Allah, untuk Rasul dan untuk mukminin. Ikhwah fillah rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.